Welcome back to my YouTube channel. So, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita membuat data kontur ya dari data TS ya atau dari data theodolite menjadi sebuah data kontur di dalam software Civil 3D. Jadi kalau di penjelasan di video sebelumnya kita membuat data kontur dari data DEMNAS ya atau kemarin dari data Digital Elevation Model atau DEM. Nah, jadi pada hari ini kita langsung saja membahas bagaimana membuat data kontur dari data pengukuran di lapangan menggunakan TS atau theodolite. Oke, masuk ke dalam materi. Jadi data yang dibutuhkan adalah data toponya berupa data Excel atau data TXT atau CSV. Lalu kita buka Civil 3D. Nah, di sini kita menggunakan fitur di Civil 3D menggunakan points ya. Di sini menggunakan points, lalu kita klik di sini points, lalu point creation tools. Nah, lalu kita klik yang di ujung sebelah kanan ya, import points. Oke, setelah itu kita buka dulu datanya. Kita buka dulu. Nah, jadi data dari theodolite atau dari data total station itu berupa spreadsheet seperti ini ya. Dan kita harus lihat juga pemisahnya, dia menggunakan space atau menggunakan koma. Jadi kalau data ini menggunakan koma. Lalu kita lihat formatnya juga. Nah, di sini adalah nomor poin. Lalu di sini adalah titik X atau titik esting. Di sini titik Y atau titik northing. Di sini Z atau elevasi. Lalu di sini deskripsi. Jadi kita menggunakan format P, E, N, Z, D. Lalu kita cari di sini formatnya P, E, N, Z, D dengan delimited comma. Delimited comma. Nah, ini lalu kita tanda plus di sini, lalu kita klik di sini, open. Nah, di sini ada keterangan bahwa file ini no point file format. Nah, ini artinya di format point itu dia tidak bisa terbaca. Nah, jadi solusinya di format point ini, di nomor poin itu harus berupa nomor, bukan alfabet ya, bukan apa namanya B atau A gitu ya. Jadi harus angka di sini. Jadi langkah selanjutnya kita harus mengedit data ini, lalu kita rubah BM1 ini menjadi nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jadi teman-teman sekalian harus diperhatikan juga ya untuk penyusunan format input data ini. Jadi kita buka dulu data Excel-nya ya. Kita buka Excel, lalu kita buka file tersebut. Oke, lalu dia minta untuk dipisah. Lalu kita menggunakan koma, next, lalu finish. Nah, ini kita harus rubah menjadi nomor poin ya. Langkahnya kita bisa menggunakan concatenate untuk menggabungkan semua. Nah, untuk formula ini saya akan tulis di link di kolom deskripsi ya. Oke, D ini kita copy sampai ke sel yang paling bawah, lalu kita paste. Lalu kita ganti yang ini menjadi angka. Lalu kita renumbering lagi. Nah, sehingga jadilah seperti ini. Lalu kita copy, lalu kita paste ke notepad. Lalu kita save as. Lalu ini saya tulis ini 2. Lalu kita close. Oke, kita close. Ini kita close lagi, lalu kita pilih PENZD. Nah, yang ini lalu kita klik open. Nah, dia langsung terbentuk di sini ya. Ini point number, lalu ini esting, ini northing, lalu ini point elevation, lalu ini deskripsi. Nah, langkah selanjutnya kita klik di sini add points to point group.
Ini agar data point kita menjadi rapih ya. Jadi kita harus kasih point groupnya. Ini adalah point group dari pengukuran awal. Jadi kalian bisa update ya. Misalkan pengukuran setiap minggu, pengukuran setiap bulan, setiap 2 bulan atau 2 minggu. Ini bisa dikasih deskripsinya di sini. Kalau kita klik OK. Nah, setelah itu, kalau blank seperti ini, seperti biasa kita zoom extend ya. Z, E, Enter. Nah, ini adalah poin-poin yang kita dapatkan dari data pengukuran menggunakan TS atau theodolite ya. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, yang merah ini, yang X ini adalah lambang dari point style. Lalu yang ini, yang nomor-nomor ini, penjelasan ini adalah label ya. Jadi point label. Jadi kalau kita klik di sini, point group, nah dia pasti ada di sini. Ada point style, ada point label style. Jadi ada 2 ya. Nah, kalau untuk point style itu adalah lambang-lambangnya. Nah, kalau point label style itu adalah hasil tampilan dari atribut data yang terkandung di dalam point tersebut. Misalkan kita mau memunculkan nomor 1, poin nomor 1, poin nomor 2, poin nomor 3, lalu di bawahnya saya memunculkan X, Y, Z, lalu deskripsi, itu bisa kita atur semuanya di sini. Tapi secara basic, untuk menghasilkan poin atau untuk mengekspor poin dari data TS ataupun theodolite ini seperti ini ya. Jadi ini secara default dari Autodesk seperti ini formatnya. Lalu kita bisa atur sehingga labelnya ini tidak kelihatan berantakan ya. Kalau ini kan berantakan sekali, ini kita atur, kita hidden dulu sementara menggunakan none. Oke. Nah, jadi langkahnya kita klik ini, lalu point group properties, lalu ini diklik none gitu ya. Oke. Nah, sekarang langkah kedua yang harus kita tempuh adalah kita membuat surface dari data point ini. Jadi langkah pertama bisa kita klik di sini surface, lalu create surface. Kita tulis di sini adalah surface pengukuran awal. Lalu di sini ada stylenya, kita bisa atur range interval konturnya mau per 1 meter atau per 2 meter. Misalkan per 1 meter ya. Lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita lihat di jendela prospektor. Di jendela ini prospektor. Kalau misalkan di laptopnya teman-teman sekalian nggak ada menu ini, nah itu teman-teman bisa klik ini ya, tool space. Nah, lalu dia akan muncul, tapi diklik prospektor ya, bukan yang di setting. Nah, lalu di breakdown surface, lalu di breakdown lagi surface yang ini, lalu kita breakdown lagi definition, lalu kita klik di sini point group. Nah, ini diklik kanan, lalu add, lalu kita klik pengukuran awal. Ya, jadi kalau teman-teman sekalian tidak membuat point group, ini akan menjadi berantakan sekali. Jadi hanya satu all point saja. Sedangkan bisa saja kita membuat surface ini berdasarkan stage pengukurannya kan. Misalkan pengukuran di tanggal sekian, lalu di pengukuran di 2 minggu, lalu pengukuran di 1 bulan selanjutnya. Nah, jadi harus lebih rapi lagi ya. Nah, ini di sini kita klik lagi pengukuran awal, lalu klik OK. Nah, beginilah hasil dari kontur yang kita dapatkan. Tapi kalau kita lihat sejenak di sini konturnya ini sangat tajam-tajam sekali ya, atau tidak smooth ya. Nah, solusinya bisa diklik teman-teman sekalian, ini bisa diklik lalu diklik surface properties, lalu kita klik di sini kontur 1 meter dan 5 meternya ini, lalu diklik di sini, lalu kita klik edit current selection. Nah, kita edit di sini contoursnya, diklik tab contours, lalu diklik contour smoothing, ya. Lalu ini false ini, yang smooth contours ini diklik true, ya. Di sini smoothing type bisa menggunakan spline curve, bisa menggunakan vertex, ya. Kita gunakan vertex, lalu kita increase contour smoothingnya, lalu kita klik OK, lalu kita klik OK. Nah, dia akan menjadi smooth seperti ini. Nah, lalu kalau misalkan ada pertanyaan, kok ini
nggak rapih banget ya, kok poinnya terlalu berantakan gitu. Saya hanya ingin menampilkan garis konturnya saja. Oh, itu gampang sekali. Jadi kita klik lagi surface di sini, atau kita klik surface di sini, lalu dia muncul toolbar di atas ini, lalu kita diklik surface properties, lalu kita atur lagi seperti tadi ya, edit current selection. Nah, di sini kita atur points-nya, kita atur display-nya, lalu bordernya kita matikan. Nah, bordernya kita matikan. Nah, menjadi seperti ini. Lalu untuk poinnya sendiri, itu diatur di menu points, point group. Pengukuran awal, kita klik kanan, lalu klik properties. Lalu point style ini kita jadikan none. Klik OK. Nah, sehingga kita mendapatkan data konturnya. Jadi hanya garis kontur saja yang terlihat seperti ini. Nah, jangan lupa di video sebelumnya saya juga sudah menjelaskan bagaimana cara memberi labeling pada garis kontur ini ya. Ini tinggal diklik, lalu kita klik add labels, lalu kita klik contour multiple at interval, lalu kita klik seperti ini, lalu kita klik lagi di atas seperti ini. Lalu kita tentukan interval along konturnya berapa, apakah 100, apakah 150, coba kita tulis 100 ya. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi terlihat ya, ini 100 meter, ini elevasi 99, lalu di sini elevasi 98. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu jangan lupa kita pastikan lagi dengan zona koordinat yang sudah kita tentukan di awal. Jadi ini letaknya ada di daerah Jabodetabek, which is zona UTM-nya zona UTM 48S ya. Kita atur di sini di menu settings, lalu drawing 1 ini diklik kanan, edit drawing settings. Lalu kategori ini kita pilih UTM WGS 84. Kita cari UTM WGS 84, lalu 1N ini diganti menjadi 48S. Lalu kita klik OK. Setelah kita atur zona koordinatnya, lalu dia akan muncul toolbar baru di atas ini, namanya geolocation ya. Kita klik geolocation, lalu kita klik map off ini, lalu kita klik map hybrid. Lalu kita klik yes. Jadi tergantung dari kecepatan internet teman-teman masing-masing ya. Jadi kita lihat di sini di tempat saya, oh kebetulan internetnya mati. Coba kita klik connect. Oke, dia connect. Lalu kita regenerating lagi. Oke, karena kesalahan jaringan internet tadi, lalu ini sudah tampak ya foto udaranya. Jadi ini lokasinya sudah sesuai dengan kondisi di lapangan ya. Jadi hanya untuk memastikan saja apakah data kontur kita itu XYZ-nya itu sudah sesuai belum dengan foto udaranya gitu ya. Nah, ini sudah sesuai sehingga kita sudah mendapatkan data kontur ini ya. Lalu ini kita map off-kan lagi. Nah, sehingga kita sudah mendapatkan data kontur ini. Jadi sekian untuk pembelajaran pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa diklik like, lalu diklik share, lalu bisa klik subscribe juga ya, agar channel YouTube ini menjadi lebih berkembang lagi untuk konten-konten selanjutnya. Oke, semoga bermanfaat ilmunya. Stay tune untuk video-video selanjutnya. Oke, bye-bye.